Halo semuanya, balik lagi sama gua Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas market kripto ya, dimana ini Bitcoin masih stagnan di apa supportnya, dan masih belum terlalu jebol juga untuk support Bitcoin. Nah, sini kalau kalian tahu kalian harus tahu pasti sini tanggal 14 ya, ataupun bisa dibilang hari Selasa itu ada CPI event dari Amerika atau US, Amerika Serikat ya maksudnya. Sini kita akan melihat hari ini kita nggak ada event di dalam Amerika. Nah, besok eventnya juga nggak terlalu wah banget ya untuk dari segi Amerika. Sini cuman USD dari segi Amerika cuman consumer inflation expectation doang ya. Sorry guys, habis minum dulu. Nah, jadi di sini kayak ada cuman Singapura, Filipina, Turki, Euro apa nih? Ini kayaknya Lituania ya, ternyata ya, Lituania. Terus Swiss. Terus ini Itali, Republik Ceko sama Zambia ya kalau nggak salah ini. Brazil, Polandia sama Jerman, terus Prancis sama Amerika Serikat. Amerika Serikatnya bahas consumer inflation expectation sama 3 month bill action sama 6 month bill auction. Nah, kalau kita cek this week, nah untuk 14 Februari ataupun hari Selasa ya, sini ada Brazil, Australian, Jepang, terus Korea, Swedia, terus Finlandia, India, Prancis, Inggris, UK, ya, terus Denmark, Norwegia, Lituania, terus ini kayak Romania ya, Swiss, Italia lagi, sama Prancis, terus Polandia, Euro, terus ini apa nih, repo apa nih, kripto nggak tahu pasti ya. Nah, Amerika itu dari jam 6 ya, jam 18, jam 6, terus jam 7 nya ada OPEC monthly, terus 20-30 nya itu ada CPI ya, kalau kalian bisa cek aja. Nah, sini kalau kita cek dari market juga Bitcoin ataupun Binance, market Bitcoin di Binance. Sini kalau kita cek dia sampai di 21.600 doang ya, 600 sekian lah ya. Ini kalau kita cek dari EMA ataupun EMA. Nah, belum jatuh di EMA 200 ataupun bisa dibilang masih di atasnya ya. Nah, kalau misalkan kita cek dari harga EMA 200-nya, sejajarnya itu dia ada di 21,349 ya. Tadi kalian bisa cek aja. Nah, 21,349. Terus kalau di MA-nya ini masih jauh banget, dari MA 50-nya juga dia belum jatuh. Nah, kalau kita cek dari EMA 50, nah masih di atas EMA 200 ya. Nah, sini gapnya juga masih belum keisi, ataupun bisa dibilang masih kuat lah ya Bitcoin untuk nutup gap. Tapi yang jelas pasti kita lihat DXY juga lumayan naik. Terus bentar, USDT DOM-nya mana nih, juga udah lumayan naik ya USDT DOM-nya. Kalian bisa cek aja. Aduh, sorry guys, ada di 7 ya. Wah, ini koneksi nih, sorry, koneksi IndiHome-nya guys kurang bener. Nah, terus ini aduh, koneksi guys, sorry guys ya, koneksinya. Nah, waduh. Nah, sini juga masih mengisi ya, dia jadi masih ada di benar-benar supportnya dia si Bitcoin ya. Nah, ini adalah gapnya dia nih. Nah, ya masih mengisi, jadi masih kuat banget Bitcoin untuk ngisi gap. Untuk tidak terlalu jatuh dari gap. Nah, sini BTC DOM-nya juga masih stagnan di 43%. Sini Kryptondo berharap dia bisa jatuh di 42% ke bawah, karena biar enak buat di altcoin guys. Tapi kalau kita cek dari CMC-nya, bentar ya. Nah, di CMC-nya ini 41,3%.
tadinya itu 41,2, dia naik 0,1% ya. Pas kemarin malam kalau nggak salah 41,4%, dia naik 0,2, sekarang turun lagi 0,1. Waktu pas belum Krypton cek itu Krypton maksudnya sebelum turun ya, ataupun sebelum Doom gara-gara ada berita SEC mau ngeban staking di Kraken itu 41,2, sekarang jadi 41,4. Pas itu apa maksudnya sebelum berita ya itu 41,2, pas ada berita naik 41,4, naik 0,2, sekarang 0,3 lagi, turun lagi. Tapi yang jelas pasti ini 41% ataupun di 40% ke bawah Bitcoin tuh bagus banget guys. Kalau misalkan dominasinya di sekitaran harga segitulah, bukan harga ya, persenan, maksudnya 41 ataupun 40, tapi di bawahnya itu mantep banget buat altcoin. Nah sini juga ada analisa dari si Income Shark. Sini ada pembahasan antara bull dan bear. Nah kalian bisa cek ya dari time frame 4 jam ya. Nah bear akan mencari bearish retest ke short, bulls mencari pemantulan untuk menghapus put sec. Saya pikir minggu depan terlihat bagus untuk bouncing dulu. Strategi saya adalah memainkan alts yang menunjukkan kekuatan. Nah, kalian bisa cek aja ya. Ini Bitcoin ya. Nah, ini bondsnya, kalau bondsnya Bitcoin kalau misalkan kata si Income Shark untuk menutup putnya SEC. Nah, ini cuman kalau bearish berarti kita akan nge-retest short ya. Kalian bisa cek aja dari time frame 4 jam. Ini kemungkinan ini jatuh-jatuhnya pas hari-hari CPI sih guys. Ketahuan banget sih, udah ketahuan banget ini pas jatuh-jatuhnya pas sudah hari-hari CPI. Jadi manfaatkan aja momentum, kalian bisa untuk take profit ataupun mencari cuan ya guys ya. Jadi itu aja yang bisa Cryptono bahas dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya dan see you the next video. Bye bye, love you and undo.